Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Budi Waseso menilai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sudah harus direvisi agar tak menjadi kendala dalam penegakan hukum di lapangan. Budi Waseso mengkritisi undang-undang ini yang dinilainya justru melemahkan aturan hukum dan memberikan rasa aman bagi pelaku penyalahgunaan. Akankah revisi Undang-Undang Narkotika mampu memberi batasan yang tegas antara pelaku dengan korban penyalahgunaan narkoba? Bagaimana pula upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba bisa mengimbangi cepatnya beragam modus peredaran narkoba yang dilakukan para bandar besar anggota sindikat internasional. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas dan juga telah terhubung melalui sambungan telepon Benny Mamoto, pengamat penyalahgunaan narkotika yang juga mantan Deputi Penindakan BNN. Selamat malam Pak Supratman. Selamat malam Mbak Faralina. Ya, selamat malam Pak Benny. Kami akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Supratman. Pak Supratman, sudah sejauh mana pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika ini di Balik? Sebenarnya belum ada agenda resmi ya soal ini. Kemarin itu sebenarnya yang kita lakukan mengundang BNN adalah dalam rangka melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang. Kami beranggapan bahwa di beberapa undang-undang yang selama ini sudah berjalan, itu ternyata terlalu banyak kendala maupun adanya aturan-aturan yang sampai saat ini pemerintah belum laksanakan. Jadi Balik itu dalam melakukan kegiatan peninjauan ini bukan hanya sebatas dengan undang-undang narkotika, tapi juga ada beberapa undang-undang yang akan. Tetapi giliran awal adalah undang-undang tentang narkotika. Kenapa ini menjadi bahasan awal kami di Badan Legislasi? Karena setiap saat, hampir semua nih teman-teman di Badan Legislasi di seluruh fraksi-fraksi itu bersepakat bahwa ini betul-betul bisa menjadi ancaman bagi keamanan nasional kita. Ini menjadi ancaman yang sangat serius, baik di korupsi maupun di terorisme, tetapi kami beranggapan bahwa ini jauh lebih serius dibandingkan dua hal yang kami sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, atas dasar pemikiran itulah kami mengundang BNN, tetapi juga dengan Kementerian Hukum dan HAM, juga dengan Kementerian Kesehatan. Sayangnya kemarin itu Kementerian Sosial itu belum sempat kita undang. Apa urgensinya? Yang pertama adalah ternyata setelah kita berbincang dengan BNN maupun Kementerian Kesehatan maupun dengan Kemenkumham, bahwa ternyata banyak hal yang menjadi problem kita dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ini yang belum diakomodir oleh undang-undang. Itu apa pengakuan. saja poin-poinnya? Pertama adalah definisi dalam rangka, karena menurut keterangan Pak Budi Waseso kemarin, yang pertama adalah peredaran narkotika di Indonesia ini yang sudah sempat itu hampir mencapai 30 ton, ya 30 ton. Nah, kalau 30 ton itu seperduanya itu terjadi justru diproduksi di lapas. Itu 30 ton dalam 1 tahun? Iya, nah oleh karena itu ini sangat menjadi sangat serius. Yang kedua, terlalu banyaknya jenis-jenis narkotika baru yang saat ini oleh BNN dinyatakan itu sudah ditemukan ada 40 jenis narkotika baru, zat adiktif yang baru itu, dan ternyata itu belum diakomodir dalam undang-undang kita. Nah, oleh karena itu nanti dalam perubahan-perubahan itulah yang akan dibicarakan, termasuk dengan memberi penegasan yang tegas antara mana yang pelaku penyalahgunaan narkotika, mana yang menjadi korban, maupun ada 3 kategori yang sebenarnya itu masuk di dalam yang diusulkan oleh Badan Narkotika Nasional. Tetapi bukan hanya itu, termasuk nanti di dalamnya juga oleh Pak Budi Waseso perlu kita beri apresiasi yang luar biasa, karena ternyata Pak Budi Waseso menyatakan bahwa untuk kegiatan rehabilitasi itu sebaiknya jangan di Badan Nasional Narkotika, tetapi itu diserahkan kepada kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial. Gitu. Baik, kita ke Pak Benny terlebih dahulu. Pak Benny, kalau misalnya dari penjelasan Pak Supratman tadi memang sudah cukup mengkhawatirkan kondisi peredaran narkoba di Indonesia. Tapi memang kalau menurut Anda sendiri, apakah memang sangat urgent untuk dilakukan revisi Undang-Undang Narkotika saat ini? Ya, kalau jawaban singkat saya, memang urgent. Kami sedikit ingin menyampaikan gambarannya begini, bahwa dalam menangani masalah narkoba itu harus secara komprehensif. Artinya, kita harus melihat ini sebagai satu bisnis ilegal. Sehingga dalam penanganannya maka perlu seimbang antara menekan pasokan melalui operasi pemberantasan dan menekan permintaan melalui upaya rehabilitasi
supaya para penyalahguna ini berkurang dan upaya pencegahan yang lebih masif. Ini cara berpikirnya harus ke sana. Kalau kita hanya berpikir menekan pasokan dengan operasi tanpa menangani rehabilitasinya, tanpa pencegahan secara masif, maka akan sia-sia. Harga akan naik membumbung tinggi dan orang akan tertarik bisnis itu. Nah, dalam konteks ini ditemukan ketika proses penyidikan di lapangan itu memang ada kerancuan ya. Oleh penyidik ini mereka bingung. Ada pasal yang mengatakan barang siapa memiliki, menyimpan narkoba dihukum. Tapi di sisi lain penyalahguna berhak atas rehab. Korban penyalahguna berhak atas rehab. Nah ini di lapangan sering rancu. Sehingga penyidik kadang bingung. Ya. Ini ditahan proses hukum atau rehab. Padahal sesungguhnya surat edaran Mahkamah Agung juga mengatur bahwa kepada seluruh pengadilan negeri, pengadilan tinggi kalau menemukan kasus dengan kriteria khusus, misalkan orang tertangkap tangan, tes urin positif, kemudian didapati barang bukti untuk konsumsi diri sendiri sehari, sudah di asesmen dan sebagainya, vonisnya rehab. Ya. Nah inilah tentunya dalam konteks revisi ini menjadi penting bahwa dalam revisi ini materinya memang harus ditinjau secara komprehensif, baik ketika itu upaya penyidikannya maupun dalam konteks rehabilitasi. Sehingga nanti tidak ada lagi seluruh korban penyalahguna di penjara. Di penjara kondisinya masih seperti ini. Dari dia penyalahguna meningkat kelas menjadi pengedar. Setelah keluar menjadi bagian dari sindikat. Ya. Jadi ini perlu menurut kami kondisi yang mendesak karena 5 juta penyalahguna ini mau diapain ke depan. Oke, kalau memang sudah diketahui bahwa ada kerancuan dalam hal ini, misalnya tadi pemilik narkoba bukan dihukum malah dimasukkan kategori korban pada akhirnya dan hanya direhabilitasi sebagai sanksi. Apakah memang kasus seperti ini sudah cukup banyak terjadi sehingga harus kita mendapatkan perhatian, Pak Beni? Oh banyak sekali di tingkat bawah khususnya ya, di daerah-daerah itu banyak sekali yang kita dengar bagaimana anak itu karena diperdaya saja dititipi bungkusan oleh temannya 2 linting ganja, penyidik nggak mau tahu karena barang ada padanya, dia dites urin negatif, berarti kamu pengedar, jeblosin ya sudah, sampai terus dia ditahanan padahal tidak tahu apa-apa. Itu kan harus ada asesmen, harus dicek apakah dia masuk bagian sindikat dan sebagainya. Nah korban-korban seperti inilah diharapkan ke depan tuh janganlah terjadi. Kita harus berpikir bagaimana kalau itu menimpa keluarga kita, anak kita dan sebagainya. Oke, kalau saya ke Pak Supratman dulu, Pak Beni. Pak Supratman, kalau kita lihat dari pemaparan Pak Beni tadi memang kan sudah cukup urgent ya. Dari Balik sendiri apakah sudah ada mungkin kalau kita lihat poin-poin tersendiri yang khususnya akan dibahas terlebih dahulu misalnya dengan Kemenkumham gitu terkait misalnya tadi ada penyalahgunaan sanksi sehingga akhirnya bukan di rehab tapi justru korban-korban ini malah dimasukkan ke dalam lapas. Nah, apakah itu juga termasuk yang sudah diperbincangkan? Jadi gini, saya perlu menegaskan dulu, tugas Balik itu kan dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang kita dalam tahap harmonisasi sebenarnya. Jadi kita tidak masuk ke materi menyangkut batang tubuh dan lain-lain sebagainya ya, isi menyangkut satu persatu itu. Tetapi intinya bahwa komitmen kami di Badan Legislasi DPR, karena ini menyangkut sesuatu yang urgen, bukan hanya karena masukan-masukan, tetapi itu komitmen bersama kami di DPR untuk melihat bahwa ternyata upaya pemberantasan tindak pidana narkotika ini begitu urgen bagi kita. Kami sudah berkomitmen bersama bahwa begitu diajukan pemerintah untuk dilakukan revisi, maka kami di Balik bersiap untuk mempercepat dalam hal ini dalam kerangka untuk memasukkan dia dalam prolegnas tahun 2000 tambahan nanti 2016. Karena ini ada 2 nih. Satu undang-undang tentang narkotika, satu tentang undang-undang tentang psikotropika. Nah, dua-duanya ini sekarang di undang-undang narkotika ini kan baru masuk di long list, belum masuk di dalam prolegnas prioritas tahun 2016. Nah, kami udah jamin kepada
kepada Kemenkumham, kemudian BNN beserta Kementerian Kesehatan, bahwa kalau memang pemerintah supaya ini bisa lebih cepat, tentu pemerintah yang punya data. Jauh lebih bagus kalau kemudian usul inisiatif ini berasal dari pemerintah. Nah, kami di DPR khususnya di Balek, begitu diajukan, insya Allah kami bersepakat untuk memasukkan dia dalam program prioritas nasional tambahan di tahun 2016. Oke, baik. Jadi memang sudah disepakati untuk diajukan ataupun disepakati untuk dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Nah, kalau misalnya dilakukan disepakati sebagai prolegnas, begitu ya, bagian dari prolegnas 2016, ini bagaimana kemudian nanti proses selanjutnya? Kalau dia menjadi urusan, maksud saya usul inisiatif pemerintah, tentu sekali lagi tugas di Balek itu hanya sampai kepada memasukkan dalam proses prolegnas tambahan. Setelah itu kemudian akan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk dirapatkan lewat badan musyawarah maupun rapat pimpinan pengganti BAMUS. Kemudian nanti dari situ akan diserahkan, diputuskan apakah ini diserahkan di Komisi 3 atau terkait, atau mungkin dalam bentuk gabungan komisi, dalam hal ini berbentukan panitia khusus atau pansus. Nah, tetapi intinya bahwa baik pemerintah maupun kami di DPR sudah bersepakat bersama-sama bahwa ini sangat urgent. Ini sangat urgent, dan ini dalam rangka penyelamatan terutama generasi muda kita yang sudah luar biasa penyalahgunaan ini sudah sangat berbahaya sekali. Baik, Pak Supratman dan juga Pak Beni, kita tahan dulu perbincangan kita karena kami harus jeda sejenak. Pemirsa telah bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini.